Rezeki yang terbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seorang pemuda miskin hampir saja mendapatkan dua rezeki besar sekaligus, harta berlimpah dan pasangan hidup. Namun karena satu sifat buruk yang ia anggap sepele, semua itu lenyap begitu saja dan jatuh ke tangan orang lain. Apa sebenarnya kesalahan fatal pemuda ini? Dan inilah kisah lengkapnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya keliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit dan tempat-tempat terpencil, hingga sampailah mereka di sebuah rumah kecil milik seorang pemuda miskin. "Wahai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" tanya Baginda Raja. "Oh, silakan, Paduka Yang Mulia," jawab si pemuda dengan sopan. Di tempat itu, Baginda Raja dan Abu Nawas memperhatikan tingkah laku si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, namun hidupnya tetap miskin. "Pemuda ini rajin bekerja. Andai aku memberinya harta, pasti hidupnya tak akan sengsara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Oh, belum tentu Paduka," sahut Abu Nawas. "Karena yang saya dengar, meskipun ia giat bekerja, dia itu kurang amanah dan juga kurang mensyukuri nikmat Paduka. Dan itulah sebabnya hidupnya selalu susah." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Nah, saya punya ide untuk mengujinya Paduka. Jika dia amanah, rezekinya akan datang sendiri," jawab Abu Nawas. Dan keesokan harinya, pemuda itu pun dipanggil ke istana. "Wahai anak muda, aku punya tugas untukmu," kata Baginda Raja. "Hamba siap, Paduka Yang Mulia," jawab si pemuda. "Kamu berikanlah surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ujar Baginda Raja sambil menyerahkan surat dan sejumlah uang. Pemuda itu pun pamit dan meninggalkan istana. Namun setibanya di rumah, ia justru menyerahkan surat tersebut kepada tetangganya. "Woi kawan, bisakah kamu mengantarkan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang?" pintanya. Karena percaya, tetangga pun menyanggupinya. Namun ongkos perjalanan yang diberikan Baginda Raja tidak ia serahkan. "Akhirnya aku dapat uang tanpa lelah bekerja," kata si pemuda dalam hati dengan senang. Dan keesokan harinya pemuda itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah menyampaikan suratku?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab pemuda berbohong. Bagus. Ini ada hadiah untukmu," kata Baginda Raja sambil memberikan sebuah semangka besar. Pemuda itu pun pulang dengan perasaan kecewa. "Diundang ke istana cuma diberi semangka," gerutunya. Di tengah perjalanan ia bertemu seorang pengemis tua. Tanpa pikir panjang, ia memberikan semangka itu. "Ambillah, aku tidak membutuhkannya," kata si pemuda. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Betapa terkejutnya ia saat melihat tetangganya yang dulu ia minta tolong, kini tampil kaya raya dengan istri yang cantik. Begitu pula pengemis tua itu, kini berpakaian indah dan hidup berkecukupan, sementara dirinya tetap miskin. Mereka semua lalu menghadap Baginda Raja. "Wahai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Selama sifat itu masih ada, hidupmu akan terus susah pemuda," kata Baginda Raja. "Maaf Paduka, hamba tidak mengerti apa maksud Paduka," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja kemudian menjelaskan. "Begini pemuda, surat yang aku titipkan kepadamu itu berisi perintah kepada saudagar kaya agar menikahkan putrinya dengan pembawa surat itu, sekaligus mewariskan seluruh hartanya. Nah, karena kamu tidak amanah, tetanggamu lah yang kini menjadi menantunya. Adapun semangka yang aku berikan, di dalamnya aku selipkan intan dan berlian.
Namun kamu tidak mensyukuri nikmat kamu memberikannya kepada pengemis tua, maka dialah yang kini mendapatkan rezeki itu. Mendengar penjelasan tersebut, pemuda itu hanya terdiam, menyesali semua perbuatannya. Kisah selanjutnya, kutukan anak durhaka. Pernahkah kamu membayangkan seekor hewan tiba-tiba berubah menjadi manusia tepat di hadapan mata kamu sendiri? Abu Nawas, sang cerdik yang biasanya tak mudah tertipu, kali ini harus berhadapan dengan sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Namun di balik tangisan haru seorang pria yang mengaku dikutuk, tersimpan sebuah muslihat cerdik yang akan berakhir dengan cara yang paling tak terduga di tengah riuhnya pasar hewan. Suatu pagi, Abu Nawas merasa jenuh dan memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan berjalan-jalan ke pasar hewan. Di sana, perhatiannya tertuju pada seekor keledai yang tampak sangat letih dan sakit. Karena merasa iba, ia memutuskan untuk membeli hewan malang itu dan menuntunnya pulang dengan seutas tali pengikat di leher. Tanpa ia sadari, dua orang pencuri telah mengincarnya sejak tadi. Di saat Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan sangat lihai melepaskan tali dari leher keledai dan melingkarkannya ke lehernya sendiri. Sementara itu, rekannya membawa lari keledai tersebut sejauh mungkin. Sesampainya di depan rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa yang dituntunnya bukan lagi seekor keledai, melainkan seorang laki-laki. "Siapa kamu?" tanya Abu Nawas dengan mata terbelalak keheranan. Sambil berpura-pura menangis terseduh-seduh, si pencuri itu menjawab, "Wahai tuan yang baik hati, sebenarnya aku ini adalah anak durhaka yang dikutuk oleh ibuku menjadi keledai tuan. Namun berkat keberkahan tangan tuan yang mulia saat menyentuhku tadi, Allah telah memberikan ampunan dan mengembalikan wujudku menjadi manusia lagi. Terima kasih tuan." Dan anehnya, entah karena merasa iba atau sedang tidak waspada, Abu Nawas mempercayai cerita mustahil tersebut. Ia bahkan memberikan nasihat panjang lebar agar pria itu segera bertobat dan berbakti kepada ibunya sebelum akhirnya membiarkan pria itu untuk pergi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar hewan. Betapa terperanjatnya ia saat melihat seekor keledai yang sangat identik dengan yang ia beli kemarin sedang ditawarkan oleh penjual lain. Melihat keledai itu, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum dengan lebar, seolah mendapatkan ide yang paling cemerlang sedunia. Ia menepuk jidatnya sendiri sambil berseru keras, "Masya Allah, cepat sekali kutukan itu bekerja." Orang-orang di pasar pun langsung menoleh. Abu Nawas berteriak semakin lantang agar semua mendengar, "Wahai pedagang, jangan ada yang membeli keledai ini. Ini adalah manusia kutukan. Kemarin jadi manusia, hari ini jadi keledai lagi. Besok-besok bisa jadi tikus." Para pembeli pun sontak mundur. Ada yang menutup hidung, ada yang membaca istighfar. Si penjual itu pun panik setengah mati. Abu Nawas lalu mendekat ke telinga keledai itu dan berbisik dengan suara yang cukup keras, "Tenang saja nak, kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, mungkin besok kamu bisa jadi ayam." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak.
tak satupun berani menawar keledai itu. Dari kejauhan, si pencuri yang asli hampir pingsan melihat dagangannya tak laku sama sekali. Abu Nawas melangkah pergi sambil tertawa kecil dan berkata dengan santai, "Aneh benar manusia zaman sekarang. Sudah mencuri, masih berharap untung." Dan begitulah Abu Nawas menang. Bukan dengan marah, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan akal yang jenaka, membuat pencuri kalah oleh kekuatannya sendiri dan ditertawakan oleh seluruh pasar. Kisah selanjutnya. Abu Nawas berkawan baik dengan seorang prajurit dari India. Setiap bulan mereka saling berkirim surat, sekedar menanyakan kabar masing-masing. Suatu hari, prajurit India itu pun mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Baghdad dan tentu saja ingin mengunjungi rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun menyambut kabar itu dengan gembira. Ketika akhirnya mereka pun bertemu, keduanya pun larut dalam obrolan yang seru. Di tengah percakapan, prajurit India itu pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi warga negeri Baghdad. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, aku serius," jawabnya mantap. "Ya sudah, besok ikutlah aku ke istana," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku belum paham betul bahasa Arab. Bagaimana kalau Baginda Raja bertanya banyak hal? Aku pasti bingung Abu Nawas," keluh prajurit India. "Oh itu, jangan khawatir. Biasanya Baginda Raja hanya akan menanyakan 3 pertanyaan yang sama pada prajurit asing," jelas Abu Nawas. "Pertanyaan apa saja Abu Nawas?" "Pertama, beliau akan bertanya, berapa umurmu? Jawab saja 30 tahun. Nah, kedua, beliau akan bertanya, sudah berapa lama kamu menjadi prajurit? Jawab saja 1 tahun. Terakhir, beliau akan bertanya, berapa banyak pertempuran yang telah kamu ikuti? Jawab saja keduanya." Mendengar penjelasan itu, prajurit India pun merasa lega dan siap menghadapi audiensi dengan Baginda Raja. Dan keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke istana. Baginda Raja menyambut mereka dengan penasaran. "Ada perlu apa kamu datang Abu Nawas? Dan siapa pria ini?" "Paduka yang mulia, dia ini sahabat saya Paduka, seorang prajurit dari negeri India. Dia ingin menjadi rakyat Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tentu saja boleh. Apakah dia sudah fasih berbahasa Arab?" "Belum Paduka, dia masih dalam tahap belajar," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun mendekati prajurit India itu dan mulai mengajukan pertanyaan. "Sudah berapa lama kamu menjadi prajurit?" 30 tahun Paduka," jawabnya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja terkejut. "Hah? Apa? Bagaimana mungkin? Pria semuda ini sudah bertugas selama 30 tahun, gumamnya dalam hati. Ia pun bertanya lagi, "Berapa umurmu?" 1 tahun Paduka," jawab prajurit India dengan yakin. Pasukan istana pun mulai berbisik-bisik, sementara Baginda Raja pun semakin bingung. "Ini orang masih waras apa enggak?" pikirnya. Akhirnya Baginda Raja pun bertanya dengan nada yang frustasi, "Aku ini yang gila atau kamu yang gila sih?" "Keduanya Paduka yang mulia," jawab prajurit India dengan mantap. Abu Nawas yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak tertawa keras. Baginda Raja yang sudah kehilangan kesabaran langsung menoleh tajam ke arah Abu Nawas. "Ini pasti ulahmu Abu Nawas, dasar kurang ajar," seru Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas yang langsung bersiap-siap kabur sebelum mendapatkan hukuman. Sementara itu, prajurit India pun tetap berdiri dengan bangga, mengira dirinya telah menjawab semua pertanyaan dengan benar.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kota. Udara segar, suara pedagang menawarkan dagangan mereka, serta riuh rendah orang-orang berlalu lalang menciptakan suasana yang ramai. Saat asik menikmati pemandangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu seorang kawannya sedang berjalan membawa 2 ekor keledai. Yang satu tampak kelelahan karena membawa beban yang sangat berat, sedangkan yang satunya berjalan santai tanpa membawa apapun. Abu Nawas pun mengernyutkan dahinya. Ada yang tidak beres di sini, gumam Abu Nawas. Ia pun menghampiri sahabatnya itu dan bertanya, kawan, kenapa tidak kamu bagi saja beban ini? Lihatlah, keledai pertama hampir pingsan, sementara keledai yang kedua malah berjalan santai tanpa membawa apapun." Kawannya pun menoleh dan tersenyum. "Tenang Abu Nawas, aku punya rencana. Keledai ini masih kuat, jadi biar saja dia bekerja keras dulu. Kalau nanti dia sudah tua dan lemah, barulah aku akan menggunakan keledai yang satunya." Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu tersenyum cerdik. "Baiklah kawan, aku mengerti cara berpikirmu," kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 kapas kecil. Ia memberikan kapas itu kepada kawannya. "Nah, kalau begitu, sekarang simpan kapas ini dan tutupi mata serta telinga kananmu dengan ini," kata Abu Nawas. Kawannya pun mengernyitkan dahi tanda bingung. "Untuk apa Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Nanti kalau kamu sudah tua dan pandangan serta penglihatanmu berkurang, kamu bisa gunakan mata dan telingamu yang sekarang kamu tutupi ini." Kawannya pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Abu Nawas, kamu ini aneh. Kalau aku sudah tua, tentu mata dan telinga kananku juga akan ikut berkurang fungsinya, seperti mata dan telinga kiriku." Abu Nawas pun langsung menepuk pundak kawannya. "Nah, begitu juga dengan keledaimu. Kalau keledai pertama sudah tua dan lemah, keledai kedua juga akan mengalami hal yang sama, kawan." Kawannya pun terdiam, matanya membesar, seolah baru tersadar dari kesalahan logikanya. "Astagfirullah, aku tidak memikirkan itu Abu Nawas," serunya sambil menggaruk kepalanya. Akhirnya tanpa membantah lagi, ia pun segera membagi beban di antara kedua keledainya. Kini kedua keledai itu pun berjalan dengan ringan, tidak ada yang kelelahan sendirian. Abu Nawas pun tersenyum puas melihat sahabatnya berubah pikiran. "Pelajaran ini gratis kawan," kata Abu Nawas sambil berlalu. Kawannya pun hanya bisa tersenyum malu. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid kembali memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia memang tak pernah bosan mengetes kecerdikan orang cerdik yang satu itu. Kali ini, sang raja memberikan permintaan yang sangat tidak wajar. Ia meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Padahal pada zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas, misi ini hanya sekedar untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. "Pergi ke bulan, Paduka?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya, Abu Nawas. Aku tahu kamu itu adalah pria yang pintar, dan kamu harus bisa pergi ke bulan Abu Nawas," jawab sang raja. "Baiklah Paduka, saya akan melaksanakan perintah Paduka. Saya akan pergi ke bulan besok sore Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas cepat tanpa ragu sedikit pun.
Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas akan langsung menyanggupi tantangan itu. "Baiklah Abu Nawas, lantas dari mana kamu akan berangkat?" tanya Baginda Raja heran. "Dari rumah hamba Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas tenang. "Baiklah, besok malam aku akan pergi ke rumahmu untuk menyaksikan kamu berangkat ke bulan," kata sang raja. Dan malam itu Baginda Raja Harun Ar-Rasyid beserta para menterinya benar-benar datang ke rumah Abu Nawas. Kebetulan malam itu adalah malam bulan purnama. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang bertaburan di langit membuat suasana terasa lebih magis. Namun saat mereka tiba di rumah Abu Nawas, ia sudah tidak ada. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru saja berangkat ke bulan Paduka Yang Mulia. Katanya dia akan segera kembali Paduka," jawab istri Abu Nawas dengan tenang. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana. Nanti dia juga akan turun dari sana," jawab istrinya polos. Baginda Raja dan para menteri pun segera menuju pohon palem yang dimaksud. Saat mereka tiba, tampak bayangan seseorang sedang turun dari pohon itu. "Apa itu kamu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas Paduka," jawabnya santai. "Apakah kamu benar-benar pergi ke bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Oh iya Paduka Yang Mulia, saya pergi ke bulan dari pohon palem ini Paduka. Bahkan saya telah melakukan penyelidikan. Tadi ketika bulan mencapai tanah, pohon ini sebagai sarana saya untuk mencapainya Paduka," jawab Abu Nawas dengan bijak penuh gaya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum mendengar jawaban itu. Ia lalu bertanya, "Lalu apa yang kamu lihat di bulan Abu Nawas?" "Hanya tanah dan gunung-gunung Paduka Yang Mulia, tidak ada tumbuhan di sana," jawab Abu Nawas. "Kalau Paduka tidak percaya, saya punya banyak saksi Paduka. Bukan hanya satu atau dua, tapi ribuan." "Siapa saksimu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja makin penasaran. "Ya, bintang-bintang di langit sana Paduka. Paduka bisa langsung menanyakan kepada mereka," jawab Abu Nawas tenang. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. "Lalu kenapa kamu tidak menunggu kami untuk menyaksikanmu pergi ke bulan?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, itu karena Paduka datangnya terlambat. Dan juga saya hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja Paduka," jawab Abu Nawas. Begitulah kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab tantangan mustahil dari sang raja. Ia memang selalu punya cara unik untuk lolos dari segala ujian. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah untuk mencari orang yang percaya adanya Tuhan, lalu mengajaknya berdebat. Dan singkat cerita, sampailah mereka di sebuah warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada dua tamu asing, kawan-kawan Abu Nawas pun menyambut mereka dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing itu pun langsung bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu dari mereka. "Kami ingin mengajaknya berdebat tentang keberadaan Tuhan," jawab salah satu dari dua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan Tuan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan?" tanya kawan Abu Nawas. "Oh tidak, sama sekali tidak percaya. Kalau kamu percaya Tuhan, apakah kamu pernah melihatnya?" balas mereka.
Ya tidak Tuan. Tapi bukankah dengan adanya dunia dan seluruh isi alam semesta ini sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada Tuan? Jawab kawan Abu Nawas. Dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu hanyalah dongeng karangan manusia, kata mereka lagi. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia duduk di samping teman-temannya. Hei Abu Nawas, lihat dua tamu asing itu. Mereka mengaku sebagai ateis dan ingin mengajak debat siapa saja yang percaya adanya Tuhan, bisik salah satu kawannya. Iya Bu, tadi mereka juga sempat mengajak kami berdebat, sambung yang lain. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut dan berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau Tuan memang tidak percaya Tuhan, itu adalah hak Tuan. Tapi tolong, jangan pengaruhi penduduk desa sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah menantang Abu Nawas. Ya, kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya? Ucap mereka menantang. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silakan, apa yang ingin kalian tanyakan? Kata Abu Nawas mulai kesal. Nah, gitu dong. Pertanyaanku, kalau kamu percaya Tuhan, apakah kamu pernah melihatnya? Apakah kamu pernah menyentuhnya? Tanya mereka. Tentu saja tidak pernah, jawab Abu Nawas. Nah, kalau begitu, kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Segala sesuatu harus pakai akal dan logika, kata mereka. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Baiklah Tuan, sekarang giliranku yang bertanya." "Oh, silakan, kami siap menjawab," jawab mereka yakin. "Apakah kalian pernah melihat otak kalian sendiri? Apa kalian pernah menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu pun saling pandang dan menjawab serempak, "Tidak pernah." Dengan nada santai dan sedikit tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Kalau begitu, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Spontan, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Kedua ateis itu terdiam, wajah mereka memerah. Namun mereka tidak ingin dipermalukan begitu saja. Mereka pun kembali bertanya, Abu Nawas, katanya Tuhan itu kan maha tahu. Kalau begitu, tentu dia tahu kalau manusia akan berbuat kesalahan. Lantas kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan itu tidak tahu? Tuhan macam apa seperti itu?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Ya, pertanyaan yang bagus. Sekarang biar aku balik bertanya. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian sudah tahu bahwa suatu saat nanti kalian akan berbuat salah? Misalnya menyakiti hati ibu kalian atau membuat orang lain jengkel?" "Ya tentu saja ibu kami tahu. Karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat salah," jawab mereka. "Lalu kenapa ibu kalian tetap memutuskan untuk mengasuh kalian sampai dewasa?" Kedua orang ateis itu pun terdiam. Abu Nawas pun melanjutkan, "Jawabannya adalah karena rasa cinta. Rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang kalian lakukan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu tahu manusia akan berbuat salah, tapi dia tetap menciptakan manusia. Karena cintanya lebih besar daripada kesalahan manusia itu sendiri. Dan Tuhan akan mengampuni selama manusia itu mau bertobat." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas itu, kedua orang ateis itu pun hanya bisa terdiam. Mereka pun mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memilih pergi tanpa melanjutkan debatnya. Kisah selanjutnya.
Pada suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang duduk santai di teras depan rumahnya, menikmati udara yang segar. Tiba-tiba seorang kawannya datang menghampirinya dengan langkah yang tergesa-gesa. Kawan itu terlihat agak penasaran dan langsung menyapa Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, lihatlah, ada 2 orang membawa nampan yang berisi ayam panggang. Mereka berjalan menuju rumahmu Abu Nawas," katanya dengan nada yang penasaran. Abu Nawas yang sedang duduk santai hanya tersenyum sambil memandang ke arah yang ditunjuk oleh kawannya. "Biarkan saja, itu bukan urusanku," jawabnya dengan nada yang santai. Ucapan Abu Nawas ini mencerminkan prinsip hidupnya yang tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kawan Abu Nawas itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi mereka benar-benar ke rumahmu Abu Nawas? Bukankah itu aneh? Mungkin mereka membawa sesuatu untukmu?" Abu Nawas pun mengangkat bahu dan berkata lagi, "Biarkan saja, itu bukan urusanmu." Kali ini suaranya terlihat lebih tegas, memberi kesan bahwa dia ingin mengingatkan kawannya untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kawannya merasa sedikit bingung, tapi tetap penasaran. "Tapi Abu Nawas, siapa tahu itu penting. Mungkin ada pesan atau sesuatu yang mereka bawa untukmu?" Abu Nawas hanya tersenyum lebih lebar. "Kawan, urusan orang lain tidak perlu selalu kita pikirkan. Mereka mungkin saja datang untuk alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Yang penting adalah kita menjaga keterangan pikiran dan tidak terburu-buru untuk menduga-duga." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, kawannya pun mulai berpikir, "Benar juga Abu Nawas. Terkadang kita memang terlalu sering ikut campur dalam urusan orang lain tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Abu Nawas pun mengangguk. "Nah, itulah sebabnya aku lebih memilih untuk fokus pada apa yang ada di hadapanku. Jika mereka memang datang dengan tujuan yang jelas, mereka akan memberitahuku. Kalau tidak, ya biarkan aja." Mereka berdua pun terdiam sejenak menikmati ketenangan sore itu. Tanpa disadari, 2 orang yang membawa nampan ayam panggang itu sudah tiba di depan rumah Abu Nawas. Ternyata mereka datang bukan untuk memberikan sesuatu, melainkan hanya untuk meminta sedikit saran dari Abu Nawas. Kawannya pun terkejut dan tertawa kecil. "Lihat Abu Nawas, ternyata mereka datang hanya untuk berbicara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Nah, lihat kan, tidak semua hal perlu kita khawatirkan. Kadang lebih baik membiarkan waktu yang menjawab." Kawannya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya dia pun mengangguk, setuju dengan prinsip hidup yang diajarkan oleh sahabatnya itu. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas sedang nongkrong di warung sambil menikmati secangkir teh manis, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar suara percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Suasana menjadi agak tegang karena masing-masing prajurit ingin terlihat lebih hebat daripada yang lain. Salah satu prajurit yang dikenal dengan nama Si Kuat berkata, "Ketika aku berperang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit musuh." Prajurit lainnya yang lebih muda dan dikenal sebagai si cepat tak mau kalah.
Ia pun ikut menyombongkan diri. Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok oleh 10 pasukan musuh. Aku mendapati kapak tertancap di kakiku, dan tanganku juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Tapi aku terus berjuang. Meskipun berdarah-darah, aku berhasil mengalahkan mereka semua dan pulang dengan kemenangan. Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas yang sedang menikmati teh manisnya pun tidak bisa menahan diri. Ia pun berdiri dengan wajah yang serius. Sambil menatap mereka satu persatu, ia berkata, kalian semua itu tidak apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengalamanku. Mereka yang sedang serius bercerita itu pun sontak langsung memandang Abu Nawas. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu? Oh, tentu saja, jawab Abu Nawas dengan santai, seolah-olah apa yang dia katakan sangat biasa. Waktu aku ikut dalam pertempuran besar, ada seorang prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Bahkan saking tingginya, aku harus mendongak agar bisa melihat wajahnya. Nah, dia ini sangat jahat, dan dengan sekali tebasan, dia memotong kepalaku sampai jatuh ke tanah. Mereka yang mendengarkan itu pun tercengang. Lalu apa yang terjadi, Tuan? Tanya mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas pun melanjutkan ceritanya dengan tenang. Ya, aku mengambil kepala aku, menyikatnya sebentar agar tidak kotor. Lalu aku taruh kembali di pundakku, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu aku berdiri tegak, aku merasa seperti baru bangun tidur. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Aku kembali bertempur dengan penuh semangat. Mereka semakin terheran-heran mendengarnya, tapi Abu Nawas belum selesai. Nah, tidak lama setelah itu, aku bertemu lagi dengan prajurit besar itu. Dia menatapku dengan heran dan berkata, "Kamu tidak mati?" Aku memang baru saja mati, tapi aku hidup lagi. Sepertinya aku memang harus menang. Lalu aku langsung mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Prajurit-prajurit itu pun mulai merasa agak bingung, tetapi mereka tetap mendengarkan. Abu Nawas pun melanjutkan lagi. Setelah pertempuran selesai, aku berjalan pulang dengan kepalaku di tangan, dan aku berhenti sebentar di warung untuk minum teh. Tapi tahukah kalian, ketika aku duduk di warung ini, kepalaku tiba-tiba jatuh lagi. Jadi aku harus mengambilnya lagi, taruh di pundak, dan aku bilang, ini sudah biasa. Prajurit-prajurit itu pun terdiam beberapa saat, lalu salah satu dari mereka berbisik, apakah dia benar-benar melakukannya? Yang lain pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas pun menyelesaikan ceritanya dengan santai. Ya, jadi begitulah pengalamanku dalam perang. Kalian bertega memang hebat, tapi aku rasa aku ini sudah level berbeda dalam hal bertempur. Mendengar cerita tersebut, para prajurit itu pun hanya bisa saling pandang tanpa berkata-kata. Mereka sadar bahwa Abu Nawas, meski bualannya sangat tidak masuk akal, tetap saja memiliki cara yang unik untuk membuat orang terkesima. Tidak ada yang berani melawan kata-kata Abu Nawas, apalagi setelah melihat senyum santai yang penuh kemenangan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, pasar kota ramai seperti biasa. Di tengah keramaian itu muncul seorang pria bernama Hamid, berjubah rapi dan berbicara dengan suara lantang. Wahai penduduk kota Baghdad, aku datang membawa kabar emas. Siapapun yang ingin kaya, datanglah kepadaku. Orang-orang yang penasaran pun berkumpul.
Hamid pun mengeluarkan gulungan kertas bertuliskan program unta cepat kaya. Caranya mudah, kata Hamid. Serahkan 1 dinar kepadaku dan aku akan memberikan kalian sertifikat kepemilikan unta. Tapi ini bukan unta biasa, ini unta masa depan. Tidak bisa dilihat mata telanjang, tapi akan berkembang biak dalam waktu 1 bulan. Orang-orang tak paham, tapi Hamid meyakinkan mereka dengan kalimat-kalimat berbunga. Inilah investasi zaman baru, modal kecil untung besar, siapa cepat dia dapat. Banyak warga yang tergiur, bahkan seorang penjual roti menjual tungkunya demi membeli 1 unta investasi. Di sisi kota lain, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ia mendengar kabar ini dan langsung mengernyitkan dahi. Unta masa depan, tak bisa dilihat mata telanjang. Ini jelas unta gaib yang menipu, gumam Abu Nawas. Dan keesokan harinya banyak orang mulai gelisah. Sudah sebulan berlalu tapi unta yang dijanjikan tak juga muncul. Aku sudah menyiapkan kandang, tapi untanya tidak pernah datang, keluh seorang petani. Aku malah disuruh sabar. Katanya untaku sedang dalam proses metafisika, teriak yang lain. Melihat kekacauan itu, Abu Nawas pun menyusun siasat. Ia mendatangi pasar dan berkata dengan lantang, "Wahai rakyat Baghdad, aku tahu cara memanggil unta gaib kalian." Orang-orang pun langsung berkerumun. Caranya, lanjut Abu Nawas, adalah dengan alat khusus, karpet pemanggil unta. 1 helai cukup untuk 1 unta. Harganya murah, cuma setengah dinar. Mereka pun berebut membeli karpet dari Abu Nawas. Dan tak lama, Hamid yang merasa disaingi pun datang dan marah-marah. "Woi, kamu menipu rakyat dengan karpet-karpet palsu itu." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Lucu sekali. Kamu kan menipu mereka dengan unta yang tidak ada, tapi malah marah saat aku beri solusi pemanggilnya." Orang-orang pun mulai sadar. Mereka membalikan arah dan menatap Hamid dengan tatapan yang kesal. Salah satu warga pun berteriak, "Wah, dia menipu kita." Yang lain pun menambahkan, "Nah iya, dia bilang untanya lagi sekolah di padang pasir." Hamid pun panik dan mencoba kabur, tapi terjatuh ke dalam keranjang kurma busuk. Dan akhirnya seluruh uang warga pun berhasil dikembalikan. Hamid diusir dari kota dan dilarang mendekati pasar selama 1001 malam. Dan Abu Nawas seperti biasa hanya tertawa kecil dan berkata, "Wahai penduduk kota Baghdad, lain kali kalau ingin kaya, gunakan otak bukan khayalan." Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. "Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan tuan," kata wanita tua itu memohon.
Abu Jahil awalnya ragu, tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kamu dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil. "Dari kebun saya sendiri, Tuan," jawab wanita tua itu. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar, Tuan. Di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong. Jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen, Tuan," jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum. Tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju?" tanya Abu Jahil. "Oh iya, Tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih, Tuan. Kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini, Tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo, Tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan, Tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun, Tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah, Ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan." Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini, Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang, Tuan. Dan kami harus membawanya ke pengadilan," jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. "Tolong Tuan Abu, selamatkan saya, Tuan." Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tenang, Ibu. Jika Ibu merasa tidak bersalah, Ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi Ibu di pengadilan." Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, "Benarkah Ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil?" Wanita tua itu pun menjawab, "Ya, benar, Tuan Hakim." Tuan Hakim pun melanjutkan, "Ibu tahu tidak, buah kurma yang Ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya Ibu telah melakukan penipuan." Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan.
Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum, kata Abu Jahil berpura-pura. Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku. Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini." Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, "Ibu, kenapa ibu melakukan kecurangan? Kenapa ibu mengurangi timbangan?" Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, "Maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan." Abu Nawas pun kembali bertanya, "Dari mana ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, "Saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan." Mendengar jawaban itu Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah, "Oh, itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku." Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. "Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu," bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya, barak militer. Dikisahkan ada seorang wanita yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anak tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangganya kemudian menyarankan agar si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik supaya menjadi anak yang baik. Maka berangkatlah si wanita itu mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, wanita tersebut malah mendapati Abu Nawas sedang menghadapi masalah. Ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si wanita pun mengurungkan niatnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik aku pulang saja, ucap si wanita dalam hati. Namun saat ia hendak melangkahkan kaki meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Jangan pergi dulu, kemarilah," kata Abu Nawas memanggil. Si wanita lalu menghampirinya. "Nyonya ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, memang saya ada keperluan, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat Tuan," jawab si wanita merasa tidak enak. Tidak apa-apa, katakan saja. Istri saya itu memang cerewet. Ya, jadi jangan kaget," balas Abu Nawas. Kemudian si wanita tersebut pun mengadukan permasalahannya tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. "Tolonglah Tuan Abu, anak ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena ia membuatku kewalahan Tuan," ucapnya. "Oh begitu, baiklah, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian si wanita dan anaknya diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalannya atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototi si anak.
Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Tubuhnya jungkir balik dan melampiaskan tinjunya ke meja hingga mengeluarkan suara yang keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian, wanita itu ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian itu. Namun Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun melompat keluar ruangan dengan menabrak pintu. Dan tak lama kemudian, setelah si wanita itu siuman dari pingsannya, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata, si wanita itu berkata, Tuan Abu, saya kan minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya Tuan." Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Nyonya, bahaya itu tidak mengenal sasaran. Ya, seperti yang Anda lihat. Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya itu mengancam, ia juga mengancam semua orang, Nyonya." Dan setelah kejadian itu, si wanita itu pun kapok untuk mendatangi barak militer milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain," kata warga tersebut. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa, dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Mau cari mati kamu?" bentak jin raksasa. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini kan jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu gak tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa memberitahu. "Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa. "Baik, silahkan kalau berani. Tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tak mau kalah. "Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi,
hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Tunggu dulu. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo, ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya Om Jin pun menyerah. Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata Om Jin penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan Om Jin, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya, lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika, cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, Om Jin pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan, ajak Om Jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Dan Om Jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, Om Jin pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Om Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya Om Jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja, ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan Om Jin. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan Om Jin kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya Om Jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh Om Jin sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya Om Jin. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Dan bagi kalian yang belum mendengar kisah Abu Nawas menghajar jin hanya dengan sendal, bisa klik yang kanan. Nah, untuk yang kiri adalah kisah Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan omelan istri Abu Jahil. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih.